Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar bangun ruang sisi lengkung tabung. Bentar ya, saya slide show-nya. Bagaimana tugas yang Ibu berikan kemarin? Apa sudah dikerjakan? Mudah-mudahan sudah ya. Saya pindahnya dulu ini ke kanan biar konsentrasi. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, kita lihat tabung dalam kehidupan sehari-hari. Pada gambar berikut ada gambar tempat minum. Nih, ini ada tempat minum Pepsi. Ini seperti ini bentuknya tabung. Kemudian yang berikutnya ada sebuah lilin, juga tabung. Ini ada tempat minum, juga tabung. Ini juga tempatnya pensil, boleh, atau tempat benang juga tidak apa-apa. Kita lanjut ke slide berikut. Yang kita bahas pertama adalah unsur-unsur tabung. Unsur-unsur tabung atau bagian-bagian dari tabung. Yang pertama adalah atas ini dinamakan tutup tabung. Dan yang kedua ini sisi lengkung atau selimut tabung. Yang ketiga ini adalah tinggi tabung. Kemudian yang bawah ini jari-jari tabung. Kemudian yang ada tanda panah ini namanya alas sebuah tabung. Apa tabung itu? Nah, tabung sebuah bangun yang dibentuk dari dua sisi sejajar yang berbentuk lingkaran dan satu sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Jadi kalau sisi tegaknya ini kita buka akan berbentuk persegi panjang atau nama lainnya sisi lengkung. Kita lanjut. Pada unsur-unsur tabung, yang pertama adalah sisi alas. Sebelum sisi alas, di sini Bu Sri sudah menuliskan, selain yang kita sampaikan tadi, tabung boleh didefinisikan dalam bentuk lain, yaitu tabung adalah bangun ruang yang berbentuk prisma, yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Jadi kalau kita lihat dari kelas 8, sebuah tabung itu sebenarnya prisma, alasnya berbentuk lingkaran. Unsur-unsur tabung yang pertama adalah sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Ini alas dengan atasnya lingkaran. Yang kedua diameter. Diameter lingkaran tabung adalah sebuah tali busur lingkaran tabung yang salah satu titiknya melalui pusat lingkaran alas. Pada gambar di sini tidak saya tunjukkan, sudah di gambar yang slide sebelumnya ya. Ini dari sini sampai ke kanan namanya diameter tabung. Kalau jari-jari yaitu adalah garis yang ditarik dari sembarang titik pada lingkaran tabung ke titik pusat lingkaran atau setengah dari diameternya. Jadi kalau dari tengah ini ke samping ini namanya jari-jari. Tinggi tabung adalah panjang yang dibentuk oleh lingkaran alas dan lingkaran tutup. Jadi tinggi tabung itu dari alas ini sampai ke tutup. Nah, lihat dari samping ini boleh. Kalau lihat dari depan, tadi yang slide ke-1 juga ada. Sebelum kita lihat dulu selimutnya ya. Selimut tabung adalah sisi lengkung tabung. Ini selimutnya. Kita lihat, coba kita ulang. Nah, ini anak-anak. Tinggi tabung, kalau kita lihat dari tengah seperti ini, tinggi tabungnya. Kalau kita lihat dari samping, ya di samping ini namanya tinggi tabung. Ya. Saya lanjutkan ke slide yang ke-5. Yang kita bahas hari ini adalah volume tabung. Volume itu nama lainnya adalah isi. Jadi isi dari sebuah tabung tersebut. Karena tabung tadi didefinisikan sebuah prisma, maka untuk
mencari sebuah volume tabung sama dengan volume prisma. Yaitu rumusnya volume prisma luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas alasnya kita nyatakan luas lingkaran, yaitu PR kuadrat T. Jadi V sama dengan PR kuadrat T. Keterangan, V sama dengan volume, R-nya adalah jari-jari, T-nya tinggi, Pi-nya 22/7. Diameternya tidak usah ditulis ya, nanti kamu bisa mempelajari sendiri pada waktu kita di latihan soal. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Contoh yang ke-1. Sebuah drum plastik berbentuk tabung dengan ukuran bagian dalamnya memiliki diameter 60 cm dan tinggi 120 cm. Jika drum diisi minyak hingga penuh, tentukan berapa liter volume air yang ada di dalam drum tersebut. Pembahasan. Untuk menentukan volume dalam satuan liter, ubah dulu satuannya menjadi desimeter. Sehingga di soal diketahui diameternya adalah D sama dengan 60 cm, jadi R-nya 30 cm, kita rubah sama dengan 3 desimeter. D-nya ini harusnya huruf kecil anak-anak. T-nya yaitu T sama dengan 120 cm sama dengan 12 desimeter. Ditanya V, jadi pembahasan ya. V sama dengan PR kuadrat T sama dengan 3,14 kali 3 kuadrat kali 12. Yang mana karena di sini tidak bisa membagi 7 untuk jari-jari dan tingginya, maka Pi-nya kita tulis 3,14. Kita hitung biasa anak-anak. Setelah kita hitung biasa ditemukan hasilnya sama dengan 339,12 desimeter kubik sama dengan 339,12 liter. Jadi volume drum adalah 339,12 liter.